Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Keutamaan salat berjamaah. Hadis ketiga, Ani Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala man sarrahu ayyalqallahu ghadan musliman falyuhafidz ala haula'i shalawat haitsu yunada bihinna fa inna Allah ta'ala syara'a li nabiyikum sallallahu alaihi wasallam sunanal huda wa innahunna min sunanil huda walau annakum shalaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallif fi baitihi ataraktum sunnatan nabikum walau taraktum sunnatan nabikum la dhalaltum wa ma min rajulin yatahharu fa yahsinu tuhura thumma ya'midu ila masjidin min hadzal masajid illa kataballahu lahu bi kulli khutwatin yakhtuha hasanatan wa yarfa'uhu biha darajatan wa yahuddu anhu biha sayi'atan. Walaqad ra'aytuna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Walaqad kana ar-rajulu yu'ta biha yuhada baina ar-rajulaini hatta yuqama fi as-saffi wa fi riwayatin laqad ra'aytuna wa ma yatakhallafu 'ani as-salati illa munafiqun qad 'ulima nifaquhu aw maridun id kana ar-rajulu la yamshi baina ar-rajulaini hatta ya'ti as-salat. Wa qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'allamana sunanal huda wa inna min sunanil huda as-shalah fil masjidi alladhi yu'adzan. Yang artinya dari Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yang berkata, barang siapa ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dalam keadaan Islam, hendaklah ia menjaga salat 5 waktu di tempat azan dikumandangkan atau di masjid. Karena sesungguhnya Allah SWT telah mensyariatkan untuk nabimu jalan-jalan hidayah, dan sesungguhnya salat berjamaah di tempat azan dikumandangkan termasuk jalan-jalan hidayah tersebut. Apabila kamu salat di rumah-rumahmu sebagaimana perbuatan si fulan, berarti kamu meninggalkan sunnah nabimu. Jika kamu meninggalkan sunnah nabimu, maka sesatlah kamu. Tiada seorang laki-laki pun yang berwudu dengan sempurna lalu pergi ke salah satu masjid kecuali Allah SWT mencatat untuk setiap langkahnya satu kebaikan, meningkatkan baginya satu derajat, dan menghapuskan baginya satu kesalahan. Sungguh saya melihat di antara kami pada zaman baginda Nabi SAW tidak ada seorang yang tidak pergi ke masjid kecuali orang munafik yang telah diketahui kemunafikannya pada zaman baginda Nabi SAW. Kebanyakan orang munafik pun tidak berani meninggalkan sholat berjamaah. Sungguh pernah ada seorang laki-laki uzur, ia dipapa oleh 2 orang lalu diberdirikan di dalam saf sholat. Diriwayatkan pula, sungguh saya melihat di antara kami pada zaman baginda Nabi SAW tidak seorang pun yang meninggalkan sholat berjamaah di masjid kecuali orang munafik yang telah diketahui kemunafikannya atau sakit parah. Sungguh seseorang akan dipapa oleh 2 orang untuk sholat berjamaah. Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya baginda Rasulullah SAW telah mengajari kami jalan-jalan hidayah, dan sesungguhnya sholat di masjid di tempat azan dikumandangkan termasuk jalan-jalan hidayah. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah dari kitab At-Targhib. Faidah, para sahabat radhiyallahu anhum sangat menjaga sholat berjamaah. Mereka berusaha keras agar bisa sholat berjamaah meskipun sakit dan harus dipapah oleh orang lain. Bagaimana mungkin mereka tidak mempedulikannya, sedangkan baginda Nabi SAW sendiri sangat menjaga sholat berjamaah. Ketika beliau sakit parah menjelang akhir hayatnya, beliau berkali-kali pingsan dan berkali-kali meminta air wudhu. Akhirnya dengan susah payah beliau dapat berwudhu. Kemudian beliau pergi ke masjid dengan dipapah oleh Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu
dan seorang sahabat lain, karena kaki beliau tidak bisa menapak dengan baik. Atas kehendak beliau, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu mengimami sholat berjamaah. Kemudian baginda Nabi SAW menyertai sholat berjamaah. Dari Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar baginda Rasulullah SAW bersabda, beribadahlah kepada Allah seolah-olah Dia di hadapanmu dan seolah-olah kamu melihatnya. Anggaplah dirimu termasuk orang dalam daftar orang-orang yang sudah mati, tidak merasa sebagai orang yang masih hidup, sehingga tidak gembira karena sanjungan dan tidak sedih karena cacian. Selamatkan dirimu dari doa buruk orang yang dizalimi. Berusahalah agar tidak meninggalkan sholat subuh dan isya berjamaah, meskipun harus pergi dengan merangkak di atas tanah. Hadis yang lain menyebutkan bahwa sholat subuh dan isya sangat membebani kaum munafik. Seandainya mereka tahu betapa banyak pahala sholat berjamaah subuh dan isya, niscaya mereka akan berusaha untuk sholat berjamaah meskipun harus merangkak. Demikian hadirin, salah satu di antara keutamaan sholat berjamaah. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kita hidayah dan taufik sehingga kita bisa menjaga sholat 5 waktu secara berjamaah di tempat azan dikumandangkan di awal takbiratul ihram bersama imam. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.